Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Pratama dari S1 Manajemen Universitas Dinamika Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Riset Pemasaran dengan judul Pengaruh Persepsi Keamanan, Persepsi Privacy, dan Brand Awareness terhadap kepercayaan konsumen online dengan kepuasan sebagai variabel mediasi. Di sini saya mengambil studi kasus di Instagram dan juga marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Pada penelitian ini, variabel X1-nya adalah persepsi keamanan, X2-nya adalah persepsi privacy, X3-nya adalah brand awareness, variabel Y-nya adalah kepercayaan, dan variabel Z-nya adalah kepuasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen merupakan salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan seseorang ketika mereka akan membeli suatu produk atau jasa. Nah, kita sebagai produsen atau pengusaha harus bisa menarik minat dan keyakinan seorang pelanggan, karena ketika pelanggan sudah yakin, maka itu otomatis akan percaya gitu loh terhadap suatu merek. Nah, yang kedua ada kepuasan. Kepuasan adalah rasa senang atau kecewa ketika mereka setelah membeli barang. Jadi ketika mereka membeli produk gitu ya, dia itu senang atau justru malah kecewa karena produknya itu tidak sesuai dengan ekspektasinya mereka. Yang ketiga ada persepsi keamanan. Persepsi keamanan adalah apakah toko online tersebut aman menyimpan data-data seperti nomor rekening, kata sandi, dan lain-lain sebagainya, karena di marketplace juga sering terjadi kebocoran data yang disalahgunakan. Lalu yang keempat ada persepsi privacy. Persepsi privacy ini lebih ke privacy data diri gitu, data diri konsumen seperti alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Karena kalau bocor ya sama seperti tadi, itu bisa digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir ada brand awareness. Brand awareness adalah seberapa sadar atau seberapa ingat konsumen terhadap merek yang kita tawarkan. Contohnya itu seperti Aqua. Aqua merupakan salah satu merek yang mempunyai brand awareness yang tinggi, karena ketika kita membeli air mineral, maka kita akan sering mengucapkan Aqua, padahal sebenarnya kita tidak membeli Aqua, justru malah kita memberi merek lain. Nah, saking tingginya tingkat kesadaran orang terhadap Aqua itu, sehingga mereka sering mengucapkan Aqua ketika membeli air mineral. Nah, udah pada tahu kan definisi dari masing-masing variabel? Di sini saya akan memberitahu 6 hipotesis dari penelitian ini. Hipotesis yang pertama ada brand awareness mempengaruhi kepercayaan. Yang kedua ada brand awareness mempengaruhi kepuasan. Yang ketiga ada kepuasan mempengaruhi kepercayaan. Yang keempat ada persepsi keamanan mempengaruhi kepercayaan. Yang kelima ada persepsi keamanan mempengaruhi kepuasan. Dan yang terakhir ada persepsi privacy mempengaruhi kepuasan. Nah, metode penelitian dari penelitian ini adalah di sini saya menggunakan teknik kuesioner dengan jumlah responden itu 100 dan jumlah pertanyaannya ada 20 butir. Di sini responden kami adalah warga Jawa Timur yang pernah melakukan transaksi online di Instagram maupun e-marketplace dengan kurun waktu 3 bulan terakhir. Apabila mereka berbelanja lebih dari 3 bulan, maka belum bisa menjadi responden kami, karena itu menurut saya itu terlalu lama gitu loh jarak waktunya. Setelah kita mendapatkan data-data, kita akan menguji data tersebut menggunakan Smart PLS versi 3 free trial for Windows dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,1. Setelah data tersebut kita uji dengan Smart PLS, nah kita mendapatkan datanya nih. Untuk semua hipotesis itu reliable dan signifikan, tetapi untuk patch coefficient pada hipotesis ke-6 yaitu persepsi privacy mempengaruhi kepuasan itu merah, yang artinya tidak berpengaruh gitu loh. Jadi responden kita itu menganggap bahwa persepsi privacy itu tidak seberapa penting. Mereka lebih menganggap persepsi keamanan itu lebih penting, karena persepsi keamanan itu yang kayak isinya tentang rekening, tentang uang-uang gitu. Kalau privacy itu kan lebih ke data diri ya, seperti alamat dan lain sebagainya. Nah, tetapi bukan berarti toko online itu tidak harus mempunyai persepsi privacy yang
jelek, justru malah harus lebih ditingkatkan lagi karena persepsi privasi itu juga penting. Kalau misalnya persepsi privasinya bagus kan otomatis bisa mempengaruhi kepercayaan konsumen juga ikut meningkat gitu. Jadi untuk toko online diharuskan mempunyai persepsi privasi yang bagus. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.